Oke. Mohon maaf, ternyata ke-disconnect barusan, aduh. Oh iya, ke-disconnect ya, hari ini tanggal 6 ya, tanggal 6. Oke. Oke, mohon maaf, ke-disconnect-nya saya rekam ulang ya. Oke, saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Oke, selamat siang ya, siang. Mohon maaf ya karena kemarin saya ini ada halangan ya, ada halangan jadi saya majukan di hari Senin gitu. Nah, di hari ini kita sebenarnya pengen membahas tentang aplikasi ya, tentang penggunaan aplikasi. Cuman saya masih menunggu kehadiran teman-teman karena eh, biar saya tahu teman-teman itu sudah sampai mana kayak gitu. Nah, namun karena kalau misalkan hari ini teman-teman belum bisa hadir, saya pengen teori dulu. Ya, intinya kalau teman-teman sudah bisa hadir, baru nanti kita akan praktik langsung gitu. Walaupun sebenarnya untuk video-video saya itu sudah ada rekamannya ya, sudah ada praktikumnya ya, yang bisa teman-teman gunakan, teman-teman tonton udah ada. Nah, eh, tapi kalau misalkan untuk sinkronus ya, biasanya tuh saya langsung praktek gitu. Ya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum bisa hadir ya udah nggak apa-apa. Ini saya record mandiri. Nanti untuk rekamannya teman-teman bisa melihat ya, bisa nonton di sini kayak gitu ya. Nanti saya upload kok. Nah, tadi sempat ke disconnect soalnya. Oke. eh Sebelumnya ini karena masih suasana Idul Fitri ya, jadi benar Idul Faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Saya minta maaf apabila dalam pembelajaran mungkin ada yang kurang, ada salah penjelasan ya. Dan ini teman-teman, untuk apa namanya, materi sesudah UTS itu sudah saya lengkapin ya, sudah lengkap dan teman-teman bisa melihat itu. Nah, sebentar, ini saya cek manajemen kesehatan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh.
Oke. Saya sedang mengecek rekaman-rekaman kita ya, di sini ternyata ada beberapa. Nanti untuk materi yang terbaru, itu teman-teman sudah bisa tonton walaupun memang bukan, dari video saya memang ya, tapi kurang lebih itu ya sama sih sebenarnya ya, kurang lebih itu sama, mirip-mirip gitu. Kemudian di sini saya cek untuk modulnya juga sudah ada ya, teman-teman bisa mengikuti itu juga ya, insya Allah bisa diikuti. Nah, kalau teman-teman bingung, nanti bisa tanya aja langsung ke saya. Bisa japri, bisa lewat WA, bisa lewat Discord ya, kalau teman-teman ada Discord. Ya, jangan malu-malu bertanya intinya ya. Gitu. Nah, terus di sini materinya ada beberapa saya tambahkan, yaitu rangkuman query, join, sama eh, relasi ya. Sebenarnya saya pikir-pikir teman-teman akuntansi kan lebih ke pengguna aja ya, lebih pengguna. Tapi kalau saya fokus ke coding mungkin akan bingung ya. Maka dari itu saya fokuskan ke cara penggunaan aplikasi sama cara analisis gitu ya. Jadi teman-teman tahu bagaimana cara menganalisis data tersebut ya. Ketika teman-teman dapat database itu cara membacanya gimana, cara mengolahnya gimana gitu ya. Sesuai dengan judul mata kuliah ya, analisis gitu ya. Itu. Nah, maka dari itu silahkan teman-teman bisa pantau, bisa tonton dengan baik-baik ya bagaimana cara menganalisis database ya. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan database, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan dengan itu, begitu misalkan ya, gitu. Nah, kira-kira apa aja yang bisa dianalisis ya, misalkan mau mencari data bagaimana caranya ya, walaupun kalau misalkan di sini ya pakai coding ya memang ya, tapi untuk cara pembuatannya, cara mengolah delete dan kawan-kawan itu bisa dilakukan menggunakan klik-klik kayak gitu. Nah, oke ya. Ini lagi saya buka materinya sebentar. Saya cek. Sebentar, saya cek-cek dulu ya materinya. Ke 1 Maret itu kemarin. Maret. Oh iya ya, benar. Empat, empat metode empat. Serius banget sih? Serius banget.
Orang kerja serius. Maaf sedikit gangguan ya. Oke, saya udah dapat materinya ini, saya share screen ya. Saya share screen. Mohon maaf agak menunggu. Nah. Oke, di sini ada teman-teman ya, materi rangkuman query, join database ya. Ini kuisnya juga sudah ada, teman-teman bisa diikuti. Cuman dua ini saya jadikan satu kuis ya. Kemudian untuk relasi pun sama. Ini insya Allah sudah sesuai dengan 16 topik ya, kalau salah emang lebih kayaknya ya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sama tutorial yang lainnya ya sama. Nah ya, insya Allah sudah sesuai. Materi tadi di rangkuman query teman-teman ya. Ini ada modulnya ya, nggak ada kuisnya. Ya, kemudian kita cek ya rangkuman query-nya ya, dan bisa teman-teman gunakan di sini. Di sini teman-teman ya, untuk rangkumannya, modulnya ya yang bisa teman-teman gunakan ya. Sebenarnya selama 1 semester yang kita belajar itu ini ya sebenarnya ya, ada join-joinnya juga gitu. Nah, di sini ada pengertian SQL ya, MySQL itu apa artinya kayak gitu. Terus kenapa? Ngirim almet? Bukan, pakai Lion Parcel. Lion Parcel. Ya, Umi Putra. Ya, terserah. Gimana gitu? CND ya sana. Oke, terus pengertian MySQL sendiri itu DBMS ya, Database Management System. Ya, jadi beda ya teman-teman ya, database sama DBMS itu berbeda ya. Jadi jangan kira MySQL itu database, bukan ya, tapi itu adalah DBMS ya, untuk memanage database sistem gitu ya. Jangan salah arti gitu. Nah, ini kurang besar ya. Nah, kita makainya MySQL ya, yang di exam PP. Sebenarnya pengen saya tunjukkan prakteknya ya, tapi ya entar deh ya, nunggu teman-teman sudah bisa bergabung. Semoga bisa bergabung. Di sini ada beberapa pengertian ya. Di database itu ada SQL ya. SQL itu bahasanya database ya, yang kita gunakan ya. Itu ada DDL, DML, sama DCL gitu. Tapi yang sering kita gunakan itu yang DML ya, yang Data Manipulation Language ya. Untuk memanipulasi ya, memanipulasi itu bisa delete, bisa hapus, bisa search gitu. Nah, ini untuk create-nya walaupun seperti ini, tapi ada cara klik-kliknya, ada cara cepatnya ada ya. Cuman karena teman-teman sebagai pengguna aja ya, sebagai teman-teman akuntansi, bukan sebagai pengembang ya. Kalau pengembang mungkin harus tahu nih bagaimana query-nya, bagaimana coding-nya. Tapi kalau teman-teman pengguna, paling nggak tahu caranya dulu aja gitu ya. Pengen saya share tapi ya kita tunggu aja ya sampai teman-teman sudah bisa bergabung itu. Terus ada drop ya, kita next dulu aja. Nah, DML ini insert gitu kan, insert tabel ya, ini sudah pernah dibahas ya cara-caranya. Terus insert, misalkan ya, insert into customer ya, artinya dia akan menginsert di tabel customer, di mana nama customernya, isi kolomnya atau atributnya yang di atas ini ya,
Itu ada custom name, contact name, address, city, postal code, sama country. Yang nilainya ya diisi kardinal dan lain-lain ya. Gitu. Select pun sama gitu. Ya, jadi di modul ini udah ada DML-nya ya, itu bisa dipakai. Update pun sama ya, misalkan mau update nih ya, update customer, siapa yang mau diupdate? Ya, yang diupdate adalah kontak name-nya Juan. Ini ya, yang namanya Juan. Terus ada delete. Gimana? Enggak. Enggak ada. Terus ada delete. Ya, delete juga ada, delete form mahasiswa. Nah, artinya menghapus semua record ya, semua data gitu. Oke. Sebentar. Oke ya, ini DCL ya, untuk memberikan akses ya, bisa seperti itu ya, bisa memberi akses. Kemudian yang lainnya itu revoke ya. Nah ini untuk eksplorasi SQL ya. Jadi SQL itu bahasanya itu penuh dengan logika teman-teman ya, logika dan aritmatika ya. Misalkan seperti sama dengan ya. Kalau sama dengan ya seperti ini sama dengan ya. Kalau tidak sama dengan ya seperti ini. Tanda kurung buka kurung tutup tapi dibalik. Dibalik mah digabung, digabung. Lebih kecil sama dengan ya, ini sama. Ya, misalkan di sini sintaknya nih ya, select. Misalkan teman-teman mau mencari data di mana siapa aja ya yang dari Meksiko misalkan seperti ini. Yang country Meksiko. Berarti tinggal cari aja ya, select nama kolomnya, terus form nama tabel, ya, kondisinya apa. Misalkan select bintang form tabel customer where country-nya Meksiko ya, dan jangan lupa tanda petik ya untuk string. Gitu, atau yang dari customer ID gitu. Kalau pakai nomor itu nggak perlu petik seperti itu. Gitu. Nah, kemudian logika ya, logika ini ada n sama or ya, sama n sama or. Nah di sini kondisinya gini teman-teman ya, agak rumus ya. Misalkan operator di sini true ya, misalkan ada kondisi true, kondisi yang where-nya true ya, misalkan where-nya nilainya benar, nilai kondisi satu benar, kondisi kedua itu benar ya, maka kalau di n ya hasilnya benar ya. Tapi kalau salah satu false maka salah. Berbeda dengan atau itu kenapa? Di sana. Sini sebelah. Ruang sebelah. Iya, ruang sebelah sini. Rusak. Apa tadi sampai ini ya? Berbeda dengan or. Or itu kalau semuanya false artinya salah. Misalkan select bintang form customer where country Jerman and city Berlin. Where country Jerman,
Nah, kalau salah satu salah maka hasilnya tidak muncul gitu. Tapi kalau pakai or atau or where kondisi Meksiko or City London. Oh iya, ini kalau misalkan where country Meksiko terus N-nya London ya, ini sebenarnya or ya, bukan N, ini salah, ini or London ya. Nanti selama salah satu kondisinya itu benar ya maka akan tampil gitu. Nah, kalau yang bukan, yang not ya, ya seperti di not ya. Not itu kondisinya selama salah satu selama false atau true maka hasilnya akan true, kalau false semua maka true. Gitu ya. Intinya kalau salah satunya false, yang depannya false masih aman ya. Gitu. Ya. Terus between ya, between digunakan mengolah data sebuah nilai ring tertentu. Not between merupakan negasinya. Ya, yaitu mengolah suatu nilai di luar range yang telah ditentukan. Misalkan select column from table where table between value 1 dan 2. Misalkan menampilkan record tabel produk dengan harga 1000 sampai dengan 2000, ya udah pakai select tentang from produk di mana harganya itu range-nya segini gitu. Tapi kalau nampilin record yang tidak di antara itu ya udah yang not between gitu ya, yang antara gitu. Kalau pengen nampilin semua mahasiswa antara nama Budi sama Raisa diurutkan berdasarkan nama, ya udah nanti kita ada ordernya ya. Jadi abjad yang di antara B sama R ya maka nggak tampil. Terus ada like dan not like ya, ini penjelasannya. Kalau like itu untuk searching ya, untuk searching. Cara untuk mencari kesesuaian pada suatu tabel yang berawal huruf A, ya besar atau A kecil. Kalau underscore mencari kata yang berawal hanya satu huruf A atau yang sama ya. Jadi A itu beberapa huruf ya. Kalau ini hanya satu huruf A gitu, bukan AA gitu. Terus sintaknya misalkan ini like pattern ya, like itu like kondisinya ya. Customer like A% ya, maka yang hurufnya A belakangnya persen itu yang awalnya A maka akan muncul. Berbeda dengan or ya sama aja ya, yang customer name or ada ORN ya, jadi semuanya yang ada ORN-nya muncul, OR. Terus yang like underscore yang punya huruf kedua R ya, yang punya huruf kedua ini pastinya gitu. Terus in dan not in, wah banyak juga ternyata in dan not in. Terus ada order by ini untuk mengurutkan ya, mengurutkan ascending atau descending misalkan gitu ya. Jadi walaupun teman-teman sebagai pengguna tapi paling nggak tahu gitu ya, jadi di SQL itu bisa ngapain aja, bisa begini bisa begitu ya. Sebenarnya sih banyak sintaknya dan bisa digunakan. Group by ya, group by untuk nge-grouping. Jadi misalkan kita mau nge-group yang dari Argentina doang ya, misalkan select customer group by country ya. Kalau ini nggak ada sama dengan, jadi kita grup kira-kira yang dari country USA ada berapa sih kayak gitu. Kita ada scanning ya, jadi dari besar ke kecil. Ini fungsi agregat ya, average, count, max, min, sum seperti di Excel. Ini saya rasa teman-teman nggak asing juga. Select average column from name tabelnya apa itu. Nah, sintaknya, penerapannya misalkan ya untuk menghitung total tagihan, misalkan bisa. Terus sum juga sama. Drop ya, drop itu kalau di SQL tinggal diklik aja sih sebenarnya.
Jadi ini skip dulu, operator matematika pertambahan, ya jadi sama ya untuk perkalian dan kawan-kawan seperti ini. Itu. Ini sama seperti Excel ya, rumusnya sama. Ya, kalau bagi itu garis miring, terus kalau kali itu bintang, ya. Kalau tambah ya plus ya sama, kalau kurang tuh minus gitu. Hasil bagi mod sisa bagi ya pakai perset sama. Terus alias pakai alias, misalkan kolom name alias name. Jadi misalkan kolom name-nya produk ID gitu kan. Tadi berarti kita tulisnya produk ID kan panjang ya, kita aliasin jadi ID pun bisa. Gitu. Pakai having union menggabungkan hasil set dari 2 atau lebih pertanyaan select ya, digabungkan ya select-nya. Itu pun bisa di SQL, select column name from tabel 1, union select column name from tabel 2. Jadi 2 tabel, select 2 tabel itu bisa dicari ya. Oke, view. Enggak view. Ini all itu untuk mengembalikan nilai itu juga salah satu subquery memenuhi persyaratan. Join, nah ini yang terakhir join nanti akan dibahas ya teman-teman ya, akan dibahas ketika kita lagi di materi join ya. Materi join itu minggu depan ya, minggu lusa ya, kita bahas tentang join, bagaimana teorinya, bagaimana pemahamannya ya, cara menggabungkan. Ini juga salah satu cara analisis ya teman-teman ya, cara menganalisis data gitu. Tapi kalau misalkan minggu depan teman-teman bisa bergabung ya, nanti kita akan mencoba membahas tentang aplikasinya dulu gitu. Oke ya, mungkin seperti itu ya teman-teman ya, sedikit review tentang modul yang baru ya. Ini bisa dipakai, silahkan dipakai saja, bisa digunakan ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalkan teman-teman nggak usah khawatir, langsung bertanya aja gitu. Oke, mungkin cukup dari saya, sekian. Kita jumpa lagi di minggu depan harusnya minggu depan gitu ya. Semoga teman-teman bisa bergabung, kita akan coba belajar penggunaannya ya. Bismillah. Oke, saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penjelasan. Saya mau interaksi agak susah ya kalau misalkan teman-teman belum join ya. Jadi kalau ada interaksi mungkin bisa lebih lama. Gitu. Jadi mungkin cukup. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.